sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama, mata pelajaran front office. Di materi ini diberikan untuk siswa-siswi kelas 11 SMK jurusan perhotelan, dan ini saya berikan seperti ini untuk menjembatani mereka-mereka yang tidak bisa hadir di kelas online. Maka kemudian saya buatkan presentasi seperti ini, rekaman seperti ini untuk sebagai solusi bagi mereka yang tidak sempat hadir di kelas online. Maka solusinya adalah mereka bisa melihat rekamannya yang saya hadirkan, yang saya upload di channel YouTube. Materi ini saya ambilkan dari buku Front Office kelas 11 yang diterbitkan oleh penerbit Andi. Baik, apa saja yang akan kita bahas di materi kali ini? Yang pertama adalah sesuai judul, yang judul besarnya adalah incoming call atau panggilan telepon. Jadi di sini akan dibahas bagaimana etika dan bagaimana cara menangani panggilan telepon masuk. Kemudian di sini juga kita akan mengenal pesawat telepon, jenis pesawat telepon yang digunakan di hotel, dan etika. Di sini harusnya etiket yang saya menuliskannya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan etiket dalam bertelepon, dan juga bagaimana secara umum penanganan panggilan telepon pada industri perhotelan. Sebelum kita mengenal jenis pesawat telepon yang digunakan di industri perhotelan, maka sebaiknya kita memahami sedikit perbedaan antara etiket dan etika. Jadi sebenarnya mana yang lebih tepat? Apakah etika bertelepon atau etiket bertelepon? Maka di sini di slide ini jelas dikatakan bahwa yang lebih tepat sebenarnya adalah etiket bertelepon. Kenapa? Karena etika itu sebenarnya membahas terkait etika itu sebenarnya cabang ilmu filsafat, ya. Cabang ilmu filsafat yang membahas apa yang benar, apa yang salah, jujur, adil. Jadi ini semacam cabang ilmu etika yang membahas perilaku yang perilaku benar, salah, dan segala macam. Sementara etiket itu lebih ke tata krama, lebih ke sopan santun. Bagaimana kita bisa menerapkan tata krama atau kesopan santunan ketika sedang berkomunikasi via telepon. Nah, jadi yang lebih tepat sebenarnya adalah etiket bertelepon. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasikan etiket ini ketika bertelepon? Maka sebaiknya kita memposisikan diri kita seolah-olah sedang berhadapan dengan lawan bicara. Walaupun ya lawan bicara kita yang sedang menelpon, yang sedang berkomunikasi via telepon dengan kita, tidak melihat kita, tidak melihat bagaimana reaksi kita, tidak melihat bagaimana sikap kita. Tapi kalau kita tidak memposisikan seolah-olah sedang berhadapan dengannya, maka hal itulah yang juga akan dirasakan oleh lawan bicara. Misalkan kalau kita menerima telepon dengan malas-malasan, kita contohlah kita menelpon teman kita yang baru bangun tidur. Nah, pasti suara yang kita dengar dari rekan kita itu pasti suara yang sedang malas-malasan. Nah, begitu juga kalau kita tidak dengan semangat, ya, menerima panggilan telepon, maka lawan bicara itu akan bisa menebak bagaimana sebenarnya karakter kita. Saya sedang berbicara dengan dia, tapi kok dia ngomongnya malas-malasan ya, tapi kok dia ngomongnya kayak kurang menanggapi ya, acuh tak acuh. Nah, itulah kesan seperti itu yang akan dijumpai oleh lawan bicara ketika kita tidak serius dalam menanggapi panggilan telepon, atau ketika kita tidak menerapkan etiket yang baik ketika menerima telepon. Maka walaupun tidak bisa melihat perilaku penerima telepon, tetapi kita harus tetap bersuara yang jelas, tegas, namun tetap harus terkesan ramah, humanis, hangat, gitu ya. Jadi lawan bicara itu nyaman ketika berbicara dengan kita karena dia merasa dihargai, merasa sedang benar-benar berkomunikasi dua arah, tidak cuma satu arah, dan yang seolah-olah dia merasa tidak diperhatikan. Jadi kalau kita bisa menunjukkan ketulusan dan kemauan mendengarkan apapun yang dikatakan pembicara, meskipun dia sedang menggunakan nada tinggi, maka pastinya lawan bicara kita akan merasa nyaman dan merasa dihargai. Selanjutnya
kita bahas terkait jenis pesawat telepon yang digunakan. Nah, di sini di slide ini, di slide akhir ya, di kalimat paling terakhir dikatakan bahwa pesawat telepon yang sering digunakan di hotel adalah sistem yang PABX atau Private Automatic Branch Exchange. Kenapa demikian? Karena jenis sistem seperti ini yang memudahkan perpindahan komunikasi dari penelpon ke nomor yang dituju tanpa harus melibatkan cara manual. Jadi tidak perlu melibatkan seseorang untuk secara manual mengatur perpindahan ini. Ketika ada yang menelpon, pengen ada penelpon dari luar eksternal pengen menghubungi tamu yang sedang stay di hotel, maka tidak perlu sistem manual untuk memindahkannya karena semuanya sudah otomatis. Seperti misalkan kita pengen menghubungi kamar lain, ya, saya di kamar 101, saya pengen menghubungi kamar yang berada di 303, maka cukup dilihat di daftar menu yang ada di samping telepon di kamar kita itu, kita lihat extension numbernya. Untuk kamar 303 berapa, kita pencet nomornya, misalkan nomor 3, maka akan terhubung langsung dengan kamar itu. Terus perpindahan itu terjadi secara otomatis. Jadi pesawat telepon yang seperti inilah yang sering digunakan di industri perhotelan. Mengapa sih harus ada pesawat telepon? Agar mempercepat komunikasi. Maka di setiap seksi yang ada di hotel selalu akan kita jumpai ada pesawat telepon yang tersanding di atas meja. Contohnya di bagian front desk, front office, ya, reception pasti selalu menggunakan itu. Kemudian juga bagian telepon operator pasti, bagian sales marketing, kemudian di bagian kitchen sekalipun selalu ada pesawat telepon yang ada di seksi-seksi atau di divisi-divisi itu. Dengan demikian proses komunikasi akan berjalan secara lebih cepat. Dan jenis pesawat telepon, jenis panggilan telepon yang sering terjadi di hotel ada dua jenis. Yang pertama yang bersifat internal dan yang bersifat eksternal. Biasanya untuk yang eksternal itu biasanya dicirikan dengan adanya dering yang 2 kali berdekatan, ring, ring. Tapi kalau cuma hanya 1 kali dering, ring, nah itu biasanya berasal dari internal hotel. Selanjutnya terkait dengan courtesy atau etika dalam bertelepon, maka setidaknya ada poin-poin ini yang bisa kita terapkan agar kita bisa menerapkan courtesy atau etiket ketika sedang bertelepon, baik itu ketika menerima telepon atau sedang melakukan panggilan telepon. Yang pertama, hendaknya tidak boleh kita membiarkan telepon itu berdering hingga lebih dari 3 kali, maka maksimal 3. 2 lebih baik. Dering berbunyi 2 kali lebih baik. Jangan sampai bunyi sampai 4 kali, maksimal 3 kali. Jangan sampai lebih dari 3 kali, karena itu akan menimbulkan kesan yang tidak baik dari sang penelpon. Nanti dianggapnya wah, dia tidak tidak digubris nih, atau tidak direspon dengan baik, gitu ya. Dan kemudian mengangkatnya juga dengan tangan kiri. Kenapa kita harus mengangkat gagang telepon itu dengan tangan kiri? Karena asumsinya tangan kanan kita ya, itu sedang memegang pena dan catatan, sedang memegang pena, dan kemudian di atasnya ada, di bawah pena itu ada lembar telepon ya. Lembar telepon yang akan mencatat apapun informasi yang penting dari sang penelpon. Maka itu asumsinya demikian. Nah, kecuali kalau memang staf tersebut terbiasa menulis dengan tangan kiri, maka tidak mengapa mengangkat dengan tangan kanan. Tapi sangat jarang mayoritas manusia memang menulis dengan tangan kanan ya. Jikapun harus dengan tangan kiri, maka gagang telepon diangkat dengan tangan kanan. Nah, ini sangat kondisional. Kemudian harus ramah dan tetap hangat. Bicara sambil senyum, meskipun sedang tidak berbicara berhadapan langsung, tapi dengan tetap tersenyum ketika kita menerima panggilan telepon atau melakukan panggilan telepon, itu akan melahirkan atau akan memunculkan atau akan memberikan kesan yang positif di telinga pendengar atau telinga yang lawan bicara kita. Jadi seolah-olah tetap kita sedang berhadapan dengan beliau.
Nah, kemudian jangan lupa untuk memperkenalkan diri dan perusahaan. Ini penting. Nah, identitas perusahaan harus kita ucapkan. Kemudian jangan lupa juga dengan greeting. Nah, apakah greeting lebih dahulu atau intro lebih dahulu? Maka ini kita kembalikan bagaimana selazimnya hotel menggunakan. Ada yang identitas diucapkan terlebih dahulu baru greeting. Misalkan Edotel SMK Negeri 1 Metro, good morning. How may I assist you? Ada yang seperti itu, artinya identitas dulu baru kemudian greeting. Atau mungkin greeting terlebih dahulu. Good morning, Edotel SMK Negeri 1 Metro, how may I assist you? Boleh seperti itu. Nah, mana yang lebih tepat tentunya kita kembalikan bagaimana hotel terbiasa menggunakan cara ini. Biasanya juga di operator telepon seperti misalkan Garuda Indonesia, selamat pagi, nah seperti itu ya. Kemudian komunikasi yang efektif. Jadi meskipun sedang berkomunikasi via telepon, tetap kita harus memberikan intonasi yang jelas dan tidak berbelit-belit. Hindari filler. Filler itu seperti hindari sering-sering menggunakan filler atau jargon-jargon yang kurang pas, seperti gitu deh. Tahu kan? Masa nggak tahu sih. Nah, itu namanya jargon-jargon yang tidak tepat. Karena bagaimanapun seorang staf hotel harus menggunakan bahasa yang formal ketika berbicara, sekalipun yang menelpon adalah anggota keluarganya. Tapi karena ini situasinya adalah situasi kerja yang mengharuskan profesionalisme, maka tetap harus menggunakan komunikasi yang efektif. Kemudian jangan lupa untuk mencatat pesan dan memberikan tindak lanjut yang cepat tanggap. Jadi kalau ada informasi-informasi yang penting, misalkan nama lengkap penelpon, kemudian dari divisi apa, departemen apa, atau mungkin dari eksternal hotel, dari perusahaan apakah, dicatat. Kemudian tindak lanjutnya, apa yang harus dilakukan setelah menerima panggilan itu. Selanjutnya terkait dengan phonogenik. Jadi phonogenik itu dari kata phone itu suara, genik ya, artinya sopan, baik. Jadi phonogenik itu berbicara dengan suara yang baik dan sopan. Jadi ketika kita berkomunikasi via telepon, kita harus tetap menggunakan prinsip phonogenik. Seperti apa? Kecepatannya normal. Artinya ketika kita berbicara dengan lawan bicara melalui telepon itu harus dengan kecepatan yang normal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, normal. Terlalu cepat nanti orang tidak bisa mengikuti, terlalu lambat nanti lawan bicara akan merasa bosan. Nah, tadi saya ulangi lagi, seakan-akan sedang berhadapan, nada suara tidak tinggi. Tidak peduli dari manapun kita berasal, apakah kita dari pulau manapun kita berasal, tapi nada suaranya tidak boleh tinggi. Artinya mungkin bisa jadi kita dari Pulau Jawa, atau mungkin bisa jadi kita dari Pulau Sumatera, atau mungkin dari Sulawesi. Aksen tidak akan masalah. Aksen apapun yang kita gunakan tidak ada masalah. Tapi yang lebih penting adalah intonasi. Jadi yang lebih penting adalah intonasinya. Aksen apapun silakan digunakan, tapi intonasi jangan tinggi. Kemudian tetap santun, ramah, dan ingin membantu penelpon. Selanjutnya, nah terkait dengan 7 C's, ada 7C. Ada karena ada 7, maka di sini C-nya menggunakan S. Ingatlah dengan 7 C's anak-anak sekalian, yaitu yang pertama adalah caring, kedua committed, confident, considerate, controlled, creative, dan contagious. Apa itu masing-masing penjelasannya? Yang pertama caring, dari kata care itu artinya perhatian ya. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita harus menunjukkan bahwa kita ini care, bahwa kita ini memberikan perhatian, bahwa kita benar-benar mendengarkan, dan kita benar-benar mencatat ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang penting harus kita catat, maka kita harus care, harus cekatan kita catat. Itu namanya care. Artinya kita menunjukkan bahwasanya kita ini benar-benar careful, bukan careless ya. Committed itu kita ada semacam rasa sense of belonging to our company, to our organization.
kita ada rasa terikat dengan organisasi. Orang yang memiliki rasa sense of belonging tadi, otomatis dia akan merasa sebagai bagian dari organisasi. Dia merasa punya andil untuk menjaga reputasi organisasi atau perusahaan, dan karena itu dia tidak akan dengan mudah melemparkan masalah. Meskipun bukan divisi dia yang dikomplain, tapi dia tetap harus mendengarkan, mencatatnya, menanggapinya dengan baik, lalu kemudian dijawab, baik Pak, terima kasih atas keluhannya. Untuk itu akan segera kami tindak lanjuti. Jadi tidak boleh melemparkan masalah. Oh, mohon maaf Pak, saya ini sebenarnya cuma room attendant di sini Pak, cuman bekerja di housekeeping. Jadi kalau mau komplain di depan aja ya Pak, di bagian front office. Tidak demikian. Tapi kita dengarkan keluhan pelanggan, ya. Kemudian baru kita respon baik-baik dan tidak melemparkan masalah. Begitupun ketika kita berkomunikasi via telepon, kita dengarkan baik-baik bagaimanapun keluhan pelanggan, bagaimanapun isi pesan yang disampaikan, baru kemudian kita tanggapi dengan baik dan ya, kita respon baik-baik bahwa kita akan segera menindaklanjutinya. Kemudian confident itu percaya diri, artinya kita sangat yakin bahwa apapun masalah yang kita hadapi via telepon itu, ataupun apapun kendala, ataupun apapun isi pembicaraan, kita pasti bisa mengatasinya. Kita bisa menghandlenya, bisa menanganinya dengan baik. Itu confident. Kemudian considerate itu artinya kita punya empati, kita punya rasa simpati, kita terkesan bersahabat. Kita bisa memahami emosi yang sedang dialami oleh pihak penelpon atau lawan bicara. Dengan demikian kita benar-benar bisa memunculkan care tadi itu. Kemudian kontrol itu artinya terkontrol, artinya kita bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak terpancing amarah ketika lawan bicara kita sedang komplain, mengeluh, atau sedang membentak-bentak dengan nada yang tinggi. Nah, jangan sampai terpancing. Staf hotel tidak boleh terpancing, kemudian dia lepas kontrol dan akhirnya dia malah bersilat lidah melalui telepon itu. Jangan sampai kemudian terkesan menantang lawan bicara. Selanjutnya adalah kreatif, artinya sebagai staf hotel kita harus selalu bisa menghadirkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang menarik, yang kreatif, yang apapun masalah itu, apapun bagaimanapun isi pembicaraan yang disampaikan oleh penelpon, kita selalu ada gagasan atau ide-ide yang membuat adem sang pembicara, gagasan-gagasan yang membuat suasana jadi lebih hangat, tidak malah menambah panas. Kemudian yang terakhir adalah contagious. Itu artinya kita bisa joyful, bergembira. Menerima telepon itu kalau malas-malasan pastinya akan dirasakan oleh sang penelpon. Kita antusias, ya, kita riang. Artinya tidak kemudian membuat penelpon menjadi malas lagi untuk menelpon untuk kesempatan berikutnya. Baik, slide berikutnya adalah terkait spelling board. Nah, ini yang perlu kita kuasai. Skill ini perlu kita kuasai oleh seorang staff yang bekerja di hotel, terutama mereka yang bekerja di front office, karena kemampuan seperti ini akan sangat dibutuhkan, terutama ketika berkomunikasi via telepon. Oleh karena itu saya tekankan pada anak-anak sekalian bahwa kemampuan kalian dalam menguasai bahasa Inggris itu wajib, ya, sebenarnya merupakan wajib untuk siswa-siswa yang ingin bekerja di perhotelan. Karena bagaimanapun nanti mereka akan selalu bersinggungan dengan bahasa Inggris. Istilah-istilah yang digunakan di hotel banyak yang diadopsi dari bahasa Inggris. Termasuk nanti ketika kita menerapkan komunikasi via telepon, maka bahasa Inggris kita harus baik. Bagaimana kita bisa men-spelling setiap huruf, mengeja setiap huruf dengan baik. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Yang sering salah itu biasanya di huruf-huruf vokal, antara A dengan I. Ini sering kebolak-balik, ya, antara A dengan I dengan I. Kadang-kadang yang I yang harusnya dibaca dieja I malah dibaca I, yang harusnya dibaca I malah dibaca E, yang harusnya dibaca E malah dibaca
I. Nah, ini yang sering terbolak-balik, huruf-huruf antara 3 huruf vowel ya. This three vowel sounds usually occur some errors in pronouncing this ya. Biasanya selalu ada kekeliruan biasanya yang diucapkan para siswa kita ketika mengucapkan ini. Maka ini harusnya kalian kuasai anak-anak sekalian ya, spelling bee seperti ini, agar nanti ketika kalian mengucapkan dalam bahasa Inggris, terutama ketika berkomunikasi via telepon, tidak ada lagi kesalahan. Juga antara G dan J, ini yang sering salah juga antara G dan J. Kemudian juga yang lain-lain, silakan kalian diucapkan dengan baik ya. Atau sekarang ya, kita coba ya, kita berlatih bareng-bareng. Repeat after me, ulangi setelah saya. Mari kita coba bareng-bareng. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. Jadi yang terakhir ini boleh Z, boleh Z, karena itu perbedaan aksen antara American English dan British English. Yang mana yang lebih tepat, dua-duanya boleh. Mau Z boleh, mau Z boleh. Yang jelas yang lain-lain ini jangan sampai keliru. Kemudian ini spelling board yang diterapkan di dunia perhotelan. Nah, ini mohon maaf ini karena ini tadi mendownload, jadi ini Tango harusnya G-nya cuma satu, dibaca Tango tetap, tapi G-nya cuma satu. Nah, harusnya Tango tulisannya ya, tapi dibaca tetap Tango. Jadi bukan double G seperti ini, tulisannya tetap Tango. Ini sebagaimana kita mengucapkan mango. Mango itu G-nya cuma satu, G-nya cuma satu. Nah, jadi bukan mango, tapi mango. Mango, tango, sebagaimana finger, jari, itu bukan finger, tapi finger, dibacanya double G. Ya, jadi tango, mango, finger. Nah, ini sekali lagi mohon maaf, ini bukan double G, tapi G-nya cuma satu, hanya tetap dibacanya tango. Nah, sekarang kita mulai dari pertama. Bagaimana cara spelling atau mengeja ya, yang dipakai di dunia perhotelan, yang sebenarnya ini juga dipakai secara internasional seperti ini. Jadi kita mulai dari A ya. Jadi ini ketika mengeja ini tetap kita kembali lagi ke sini. Ini bukan A, tapi ini A. A ya. A for alpha. B, ini tadi B ya. B for Bravo. C for Charlie. Oh ya, mohon maaf ini PH tadi dibaca dengan F ya. Karena PH dalam bahasa Inggris memang dibaca dengan dibunyikan, dipronansikan, diucapkan dengan suara F ya, seperti phone. Ya, phone yang tulisannya PHONE atau VHONE itu dibaca dengan phone. Sebagaimana juga dengan ini, makanya alpha. A for alpha, B for Bravo, C for Charlie, D for Delta, E ini for Echo, for ya, for untuk ya, Echo. Nah, ini Echo dibacanya Echo, tapi bukan Echo tapi Echo. Ini F for Foxtrot, G for Golf, H ya, H for Hotel, ini I bukan I, ini I for Indian bukan Indian, tetap Indian. Ini J for Juliet, K for Kilo, L for Lima, M for Mike,
N for November, O for Oscar, P for Papa, Q for Quebec. Sepertinya juga menggunakan C belakangnya, bukan X ya. R for Romeo, S for Sierra, T for Tango, U for uniform, U, V for Victor, W for whiskey juga ada E nya ya, setelah K ada E, ada K-E-Y ya. X for X-ray ya, X for X-ray ini sinar X ya. Y for Yankee, dan Z or Z for Zulu. Nah, contohnya nih, seperti misalkan nama saya ya, Dahrul. Nah, Dahrul itu, my name is Dahrul. So Dahrul is D for Delta, A for Alpha, H for Hotel, A for Romeo, U for Uniform, and L for 5, Dahrul. Nah, jadi nanti anak-anak sekalian tolong kalian berlatih dengan nama masing-masing, mengeja yang tepat, ejaan yang kalau satuannya seperti ini, kalau letter by letternya diucapkan dengan seperti ini, tapi kalau kemudian untuk spelling boat hotelnya menggunakan seperti ini. Jadi kalau namanya misalkan si Wulan ya, Wulan. Nah, Wulan. W for whiskey ya, U for uniform, L for 5, A for alpha, and N for November. So that's Wulan. Tolong berlatih nanti masing-masing biar tidak ada kekeliruan dan biar lancar ketika nanti berlatih via telepon. Selanjutnya adalah terkait hal-hal apa saja yang harus dicatat oleh seorang petugas penerima telepon, baik itu sesi operator telepon atau sesi yang lain. Yang pertama adalah nama penelponnya, asalnya dari perusahaan apa, atau mungkin dari sekolahan, atau mungkin dari institusi apa, atau mungkin dari kantor apa. Nomor telepon beliau, yang meskipun mungkin secara sistem nomor telepon itu sudah tertera, tapi kita perlu memintanya agar, kenapa? Karena lebih mudah kita mencatat ketika kita didikte, ketika kita harus melihat sistem. Dan bisa jadi juga sang penelpon atau lawan bicara itu ingin ditelepon kembali dengan menggunakan nomor pribadinya. Mungkin dia ketika menelpon dengan nomor kantor dan dia ingin dihubungi kembali ke nomor pribadinya, maka ini kita perlu meminta nomor teleponnya. Kemudian siapa yang ingin diajak bicara dia, untuk keperluan apa, yang tujuan menelponnya, dan kapan dia menelpon, tanggal berapa dan jam berapa. Nah, ini dicatatnya di mana? Dicatatnya di sini, di buku pesan. Nah, ini di lembar pesan seperti ini. Ini contoh yang saya ambil dari web ya, dari internet. Nah, di sini tertulis Hotel Jogja. Silakan pilih salah satu. Ini boleh yang di atas, boleh yang di bawah. Atas berbahasa Indonesia, bawah berbahasa Inggris. Jadi untuk siapa pesan ini? Untuk Ibu Fatma misalkan di kamar 101 ya. Boleh di sini ya, boleh di atas, boleh di bawah. Selama Anda tidak ada di tempat, ada orang yang datang atau ada orang yang menelpon ingin berbicara dengan Anda. Siapa? Misalkan Ibu Susi, dari perusahaan apa? Dari perusahaan misalkan dari perusahaan telekomunikasi ya. Nomor teleponnya berapa? Sekian. Alasnya apa? Menelpon. Oh, dia akan menghubungi kembali atau dia ingin ditelepon kembali. Itu silakan. Atau mungkin ada pesan yang lain, tuliskan di sini. Tanggal berapa supaya telepon itu diterima, kemudian jam berapa, dan staf yang menerimanya siapa. Jadi pesan-pesan penting tadi itu ditulis di sini. Maka ketika petugas penerima telepon itu mengangkat telepon, tangan kanan dia akan menulis informasi di sini, tangan kiri dia mengangkat genggam telepon. Selanjutnya adalah prosedur menjawab panggilan telepon. Tadi sudah saya singgung sedikit. Jangan lebih dari 3 kali dan posisikan antara jarak bibir dengan mikrofon yang ada di gagang telepon itu
sekitar 3-4 cm. Artinya jangan terlalu dekat ditempelin di mulut, itu juga nggak akan jelas artikulasinya, dan juga jangan terlalu kecil, akan sangat lirih nanti suaranya. Kemudian ucapkan greeting, identitas perusahaan, dan magic word. Magic word itu seperti how may I assist you, how can I help you, is there something I can do for you. Nah itu. Jadi greeting tadi seperti tadi, atau good morning, atau good afternoon, atau mungkin good evening. Nah, kemudian identitas perusahaan dan magic word. Ikuti pembicaraan, catat hal-hal yang penting, informasi yang penting. Kemudian jangan menutup pembicaraan ya sebelum lawan bicara menutup pembicaraan, dan jangan lupa mengucapkan terima kasih dan magic word di akhir. Misalkan seperti setelah terima kasih sudah menelpon, semoga semoga Anda bisa melalui hari Anda dengan baik, atau bahasa Inggrisnya have a nice day, have a great time, have an interesting moment, dan seterusnya. Itu namanya magic word ketika mengakhiri pembicaraan. Selanjutnya, hal-hal pantangan yang tidak diperkenankan ketika kita melakukan panggilan telepon atau menerima panggilan telepon. Yang pertama, terlalu tergesa-gesa bicaranya. Yang kedua, kita sambil mengunyah makanan, atau mungkin permen karet, atau mungkin sambil mengisap permen. Itu jangan, karena itu bagaimanapun akan terasa oleh pihak penelpon. Atau kita bicaranya terlalu keras atau pelan, atau kita ikut marah ya ketika menerima keluhan pelanggan, atau misalkan pelanggannya baik-baik cuma kita terpancing emosi. Jangan sampai seperti itu. Atau memotong pembicaraan dan mengubah topik pembicaraan, ngeles. Jangan bicara dengan orang lain saat menelpon. Kita sedang menerima panggilan telepon, tiba-tiba kita berbicara dengan rekan kerja kita yang ada di samping kita. Misalkan, yuk nanti siang kita makan di kantin ini yuk. Nah, itu jangan, karena kita sedang berkomunikasi dengan orang lain di telepon. Atau jangan mendahului lawan bicara, biarkan dia berbicara sampai selesai dulu baru tanggapi, dan jangan akhiri telepon lebih dulu. Jangan sampai kita mengakhiri telepon sebelum pembicara sendiri atau sebelum lawan bicara sendiri yang mengakhirinya, karena itu akan terkesan tidak sopan kalau kita duluan yang menutup telepon, menutup pembicaraan. Demikian hal-hal apa saja yang kita pelajari di materi pertama ini, di bab 1 ini, yaitu terkait dengan incoming call atau panggilan telepon. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.